wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Senang sekali kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Kanduri Jazz Solidarity for Humanity. Nah, saudara perlu diketahui bahwasanya perayaan International Jazz Day kembali akan kita rayakan pada tanggal 30 April mendatang. Nah, ini merupakan sebuah peristiwa musikal yang tidak hanya menampilkan harmoni dan juga nada, namun juga merangkai cerita budaya, solidaritas, dan juga misi kemanusiaan. Nah, kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang siapa saja sih yang nantinya akan tampil dan juga keberlanjutan event tahunan ini hingga dengan tema Solidarity for Humanity. Kira-kira apakah ada cerita di balik tema tersebut? Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu ada Bang Uzair selaku founder darinya Kanduri Jazz. Selamat datang Bang, dan juga ada Bang Teguh Mahfud yang juga musisi serta owner darinya Jazzy Berry Cafe. Wah, dari namanya aja udah sangat berbeda ya saudara. Nah, kira-kira nih sebagai pertanyaan pembuka untuk Bang Uzair, di tanggal 30 April mendatang kita akan bersama merayakan International Jazz Day dan ada yang namanya Kanduri Jazz. Nah, kira-kira apakah nama tersebut ada memaknai sesuatu gitu? Ya, nama Kanduri Jazz event pertama kita adakan sejak 2003. 2003. Nah, muncul nama Kanduri itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah upaya komunitas di mana kita bergabung bareng-bareng. Namanya Kanduri kan konsepnya itu ketika ada pesta di rumah kita, saudara, tetangga, kiri kanan, handai taulan itu berdatangan untuk saling membantu gitu. Dan kemudian misalnya kalau ada pesta itu menikmati makanan bersama-sama. Nah, ini juga begitu. Kita bikin konsepnya ini adalah jazz tapi kolaborasi dengan banyak pihak, musisi, mungkin juga penyanyi dan lain-lain. Kita bikin satu agenda event yang kemudian kita juga menikmati acara bersama-sama. Selain menikmati juga kita ikut terlibat ya dalam acara gitu tersebut. Nah, jadi diracik bareng-bareng. Benar sekali. Nah, Kanduri Jazz ini kan diperingati tiap tahun. Apa yang menjadi esensi utama dari diadakannya Kanduri Jazz ini? Ya, Kanduri Jazz sebenarnya kita adakan rencana tiap tahun, tapi ada beberapa kali itu memang agak vakum oleh berbagai sebab ya. Kita 2004 misalnya ada tsunami, 2005 juga kondisi belum memungkinkan, jadi setelah 2003 itu baru ada lagi sekitar 2008 atau 2009. Dan kita sempat datangkan juga musisi dari Belanda, bahkan pernah ada juga dari musisi Jakarta dan sebagainya. Jadi berlanjut beberapa tahun, tapi kemudian juga sempat COVID dan lain-lain, sehingga baru kita mulai lagi tahun lalu. Tahun lalu kebetulan kita baru tahu juga beberapa informasi kalau UNESCO menetapkan 30 April itu sebagai International Jazz Day dengan ambasadornya itu Herbie Hancock, salah satu musisi jazz legend. Nah, jadi kita terinspirasi untuk ayo kita bikin setiap 30 April nih kita harus bikin nih untuk rangka International Jazz Day. Jadi tahun lalu udah kita inisiasi dan alhamdulillah juga tahun ini kita akan selenggarakan. Jadi setiap tahun dari tahun lalu rencana tiap 30 April sampai ke depan rencananya insya Allah kita akan bikin Kanduri Jazz dalam rangka International Jazz Day. Oke, nah International Jazz Day ini juga menarik banyak minat dari masyarakat, tidak hanya dari kalangan yang sudah duluan, namun juga dari kalangan muda. Nah, dalam rangka untuk bisa menarik minat anak muda, terutama Gen Z, apakah dengan diadakannya Cafe Jazzy Berry ini juga salah satu upaya untuk menarik kalangan muda menyukai musik jazz? Ya, seperti yang kita tahu dari namanya Jazzy Berry, tentu saja ini kan sebuah kafe tematik yang ada jazznya. Selama ini kan kami sama Bang Uzair sudah, dulu kita punya Aceh Jazz Community sejak tahun 2003 waktu itu Kanduri Jazz yang pertama. Tapi kita nggak tahu mau ngumpul di mana, nggak tahu tempat untuk kita bisa punya, maksudnya kapan aja datang kita bisa ngumpul untuk diskusi atau menikmati jazz. Jadi akhirnya setelah 20 tahun lebih akhirnya udah kita bikin kafe sendiri saja. Cuma kafenya itu tidak hanya sebagai kafe, dia semacam platform. Platform. Jadi kita di situ menyediakan stage kecil, ada peralatan, nanti kita mengharapkan nanti kalau ada siapapun dia, terutama yang anak-anak muda itu kalau mereka ingin tampil
atau berekspresi itu kita sediakan tempat, kita sediakan pelatihan juga. Ya tujuannya tadi itu adalah jazz, untuk mengembangkan jazz di Aceh itu nggak bisa hanya misalnya setahun sekali kita bikin event, tapi dia harus continue, harus regular. Nah oleh karena itu ya spiritnya kita sama-sama ini adalah ya mungkin kita bikin tempat aja gitu. Ya walaupun mungkin pada awal-awalnya nih siapa sih yang mau duduk di kafe yang tematik jazz? Mungkin kalau anak-anak muda tema K-pop mungkin lebih menarik. Tapi kita coba aja dulu Bang ya. Ya, bismillah ya. Bismillah aja lah. Oke, menarik ya. Nah, lalu apakah yang nongkrong ataupun yang duduk di Jazzy Berry Cafe itu hanya untuk orang-orang yang menyukai genre musik jazz aja? Ya sebenarnya ini kan kafe umum ya. Cuma temanya ada jazz dan mungkin ya kita berharap bahwa penggemar jazz ngumpul di situ. Tapi ya penggemar K-pop juga kita terima. Berarti siapa saja boleh, dengan genre musik apa saja boleh. Benar. Ini bahkan nih di acara ini kisi-kisi ya. Spoiler. Untuk acara besok itu ada lagu K-pop yang kita bawakan dalam format jazz. Oh, Nah, oke. itu. Ya nanti bagi mungkin penonton Kompas TV yang penasaran boleh nonton nanti. Ya. Oke, baik. Tia Nanti- mungkin ya. Ya. Boleh, tapi kira-kira nanti di Jazzy Berry itu kalau untuk orang yang menyukai genre musik dangdut ataupun rock gitu boleh? Boleh, nggak ada Boleh. Boleh. masalah. Berarti udah semacam ruang kreatif ya, Iya. base campnya berarti Ya, ya. Betul. itu hanya brand sebenarnya. Hanya brand. Oke, berbicara tentang genre musik ini sangat menarik sekali ya saudara. Nanti kita juga akan membahas tentang tema yang diambil untuk Khanduri Jazz tahun ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara masih bersama saya Mutia Fatih Erlison dalam Sapa Aceh, masih membahas terkait dengan Khanduri Jazz Solidarity for Humanity. Nah, kita juga mau membahas nih saudara terkait dengan usungan tema solidaritas. Kenapa diusung tema solidaritas? Apakah ada cerita di balik itu, Bang? Iya, sebenarnya jazz ini lebih dari sekedar musik. Jadi dia punya misi, punya latar belakang, dan sensitif terhadap hubungan-hubungan kemanusiaan ya. Jadi tahun lalu kita ambil tema perdamaian Aceh karena momen peringatan 20 tahun damai Aceh. Tahun ini karena bencana yang terjadi di Aceh, kita mau mengangkat tema solidaritas kemanusiaan. Jadi itu momentum yang selalu kita lihat, ini apa yang terjadi kita harus punya kepekaan apa yang terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita. Nah, jazz punya sensitivitas seperti itu. Oh, sense of being sensitivitas Iya, dari iya. isu-isu yang sedang update ya. Isu-isu yang sudah update. Nah, kira-kira untuk kan temanya beda nih tiap tahun. Nah, apalagi kalau tahun ini tuh berkaitan dengan solidaritas. Nah, apakah bintang tamu yang didatangkan itu sama aja, Bang? Atau mungkin beda? Ya, persoalan sekarang ini kalau kita di Banda Aceh bahwa pemain musik yang konsisten bermain jazz itu terbatas ya. Jadi mungkin yang ditampilkan ini ya memang yang sudah dikenal sebagai wah ini memang kaum player musik jazz ya. Ya. Tapi menarik Mbak Bun, Iya. karena yang akan tampil itu mulai usia muda Iya. 12 tahun hingga yang 60 tahun. Berarti tahun. usianya juga itu tidak dipengaruhi oleh Tidak. Tidak. Jadi tidak Apapun identik ya? jazz ini malah banyak anak muda juga yang mulai menaruh minat.
Seperti tadi kita ngomongin, ada lagu K-pop yang kemudian diubah jadi jazz. Jadi jazz ini sangat fleksibel, sangat menarik untuk bagi semua kalangan gitu. Oh, berarti untuk menyampaikan pesan-pesan juga bisa melalui dengan musik jazz gitu. Apakah Ya. juga ini juga salah satu upayanya? Kenapa diambil judulnya ataupun temanya Solidarity for Humanity? Sebenarnya kita ada 2 segmen acara. Jadi tahun ini kita ngambil 2 hari karena berhubungan dengan 30 April itu tahun ini jatuhnya di hari Kamis. Sehingga nggak mungkin kita buat konser di malam Jumat. Sehingga kita modifikasi dengan kita tetap bikin momen 30 April itu sebagai International Jazz Day dengan membuat acara di live musik di Jazzy Berry Coffee dengan tema solidaritas untuk kemanusiaan. Nah, kebetulan Bang Mahfud ini juga aktivis relawan bencana Aceh kemarin. Beliau keliling hampir seluruh Aceh, ikut terlibat membantu korban bencana. Nah, kita melihat bahwa banyak relawan-relawan yang terlibat dalam penanggulangan bencana kemarin. Ini perlu kita berikan apresiasi atas kinerja mereka, dedikasi mereka luar biasa. Sehingga apa yang bisa kita berikan? Nah, salah satunya adalah memberikan hiburan, semangat juga untuk pekerja-pekerja kemanusiaan. Oh. Jadi kita ambil hari khusus 30 April itu di Jazzy Berry Coffee untuk event kecil barangkali tapi live musik yang mereka bisa hadir untuk kita juga memberikan semangat apresiasi atas kinerja mereka. Tapi kemudian di 1 Mei-nya kita juga acara yang lebih spesifik, signature konsernya itu di Ballroom Ayani Hotel di malam Sabtu. Jadi ada 2 acara tahun ini. Kalau tahun lalu kita cuma 1 acara, 1 malam. Kita buat hari ini, tahun ini 2 30 April dan 1 Mei. Oke, Dengan tema yang berbeda. Solidarity for Humanity di 30 April, tapi signature konsernya di 1 Mei. saya penasaran apakah nanti di acara Kanduri Jazz Day ini ada penggalangan dana, karena dari judulnya saja sudah Solidarity for Humanity. Apakah nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan misi kemanusiaan? Ya, sebenarnya kita sudah inisiasi ya untuk juga menghubungi para pihak agar mensupport acara ini dan melihat kemungkinan ada penggalangan dana. Tapi momentum sekarang justru semuanya efisiensi anggaran dan semuanya mengaku nggak punya dana, sehingga kita sulit untuk menggalang dananya. Nah, sehingga kita ubah dengan ini adalah hari di mana kita memberikan apresiasi gitu. Jadi silakan nanti kita ingin mengharapkan kedatangan para pekerja kemanusiaan, aktivis, pelajar, mahasiswa di Jazzy Berry Coffee. Silakan bebas, nggak pakai tiket untuk kita berikan suguhan musik. Cuma di malam signature konser itu ada tiket sebagai untuk untuk mengcover cost produksi kita. Itu 150.000 per kursi. Oke, Jadi, baik. Apakah untuk yang mengikuti Kanduri Jazz ini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu atau bagaimana kira-kira mekanismenya untuk bisa menjadi bagian dari Kanduri Jazz sendiri, Bang? Oh, kalau misalnya untuk yang nonton, tinggal kita punya ticketing service, tinggal hubungi aja nomornya di sini. Ada nggak? Nggak ada. Bisa diedit nanti, bisa diedit. Tapi kalau misalnya untuk yang performers, ya memang kita sepanjang tahun sebenarnya mengajak banyak orang untuk yuk join kita. Ya alhamdulillah kali ini jumlah performersnya lebih banyak dari tahun kemarin. Mungkin ada 30 orang lebih yang ikut tampil nanti. 36, 37 orang. Ya 37 orang ya. Yang nampil besok tanggal 1. Musisi dan penyanyi. Akan ramai sekali itu ya. Betul. Dan memang kita memang Bang Uzair, kita semua tuh agak pusing juga nih bagaimana semua orang itu punya kesempatan memang dia bisa ekspresi gitu. Lagunya banyak berarti ya. Ya. Jadi luar biasa semangat Luar biasa komunitas semangatnya. Aceh Jazz Community untuk pengembangan, untuk acara kita makin lebih baik gitu. Untuk mereka menampilkan kreativitas terbaik mereka tentunya ya. Saya penasaran apakah nanti akan ada lagu tentang solidaritas dan juga kebencanaan ini yang nanti akan ditampilkan di sana. Ya, ini menarik ya. Jadi tahun ini kita ada sekitar beberapa lagu, 6 sampai 7 lagu itu yang memang original karya dari
musisi kita di sini. Oke. Yang penyanyinya langsung yang ciptakan lagu atau yang pemusiknya juga menampilkan ciptaannya. Nah, jadi kesempatan tampil dengan karya original gitu. Nah, sebagian itu ada tema-tema kemanusiaan juga gitu. Jadi itu yang nantinya akan menjadi ciri khas dan juga yang membedakan Iya, ya Kanduri Jazz tahun ini dengan tahun Ya, yang lalu. sebagai signature kita tahun ini. Iya. Oke, benar. Nah, jangan lupa bahwa 30 April ini serentak di 190 negara lebih itu menggelar event jazz. Jadi kita bagian dari perayaan global untuk acara jazz. Tahun 2026 ini Chicago menjadi host city untuk International Jazz Day. Tahun lalu di Dubai. Kebetulan tahun ini memperingati 100 tahun Miles Davis ya, salah satu legenda jazz. Oh, Nah, oke. jadi Chicago menjadi kota host city-nya. Nah, setiap tahun itu UNESCO pindah-pindah negara untuk sebagai host city. Nah, kita terregister sejak tahun lalu secara resmi sebagai salah satu kota di dunia yang menyelenggarakan event jazz. Nah, tahun ini ada beberapa daerah di Indonesia juga yang ikut terlibat mengikuti kita tahun lalu yang mungkin hanya 3 daerah, 2 daerah. Tahun ini ada sekitar 5. Nah, kita mengharap makin lebih banyak yang terlibat dalam event jazz ini di International Jazz Day agar beberapa tahun ke depan UNESCO mungkin menetapkan Indonesia sebagai host city untuk perayaan global. Jadi serentak di seluruh dunia. Itu tentu akan menjadi suatu kebanggaan bersama ya untuk tidak hanya para pecinta musik jazz tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Nah, saudara, sebentar lagi kita akan juga membahas tentang bagaimana perkembangan minat dari kalangan muda ataupun semua kalangan yang ada di Aceh untuk bisa lebih mendalami musik jazz. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh, masih membahas terkait dengan Kanduri Jazz Solidarity for Humanity. Nah, kira-kira bagaimana nih Bang melihat perkembangan musik jazz dari tahun ke tahun yang tentunya itu mengambil tema yang berbeda? Apakah ada penambahan ataupun peningkatan dari minat kalangan muda dalam menikmati musik jazz? Kita bisa lihat dari penonton tahun lalu ya, yang memberikan testimoni yang luar biasa positif. Mereka juga mengharapkan event yang lebih sering, walaupun kita mampunya setahun sekali. Mudah-mudahan, tapi harapan ekspektasi mereka luar biasa. Jadi sejak tahun lalu itu sebenarnya sudah terhimpun Aceh Jazz Community kembali, peminat musik maupun musisi dan penyanyinya. Jadi antusiasme yang luar biasa itu kita wujudkan tahun ini, dan hari ini minggu ini kita akan bisa lihat penampilan para musisi dan penyanyi yang rentang usianya dari usia muda sekali, 12 tahun, lulus masih sekolah dasar, sampai usia yang udah pensiunan. Kemudian jenis lagunya juga macam-macam gitu. Ada K-pop yang tadinya kita pikir genre yang rumit gitu ya, bisa di-jazzin gitu. Bisa di-jazzkan. Oke, nah selain dari perkembangan musik jazz yang mereka yang hadir di Kanduri Jazz tahun lalu, nah kan sekarang ini udah ada tempatnya nih, udah ada wadahnya di Jazzy Berry Cafe. Nah, mungkin bisa di-spill kira-kira aktivitas anak muda di tiap malamnya, atau mungkin dimulai dari jam berapa, dan juga letak lokasi Jazzy Berry sendiri di mana sih? Ya. Kalau Jazzy Berry itu aktivitasnya dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Artinya ya mungkin itu rentang untuk orang musisi itu ngumpulnya cocok lah ya. Kemudian kita terletak di Jalan Syah Kuala nomor 12 itu di Jamutape. Jadi memang ini kan baru, kita masih trial sebenarnya, belum grand opening.
Tapi memang rencana kami, Bang Uzair, Aceh Jazz Community, bahwa tuh nanti kita akan menyediakan tempat, baik peralatan juga, agar misalnya ada musisi muda yang ingin nampil tuh boleh main di sana. Dan kemudian ya memang kita ada rencana, karena ini temanya jazz, nanti ada kita bikin semacam tema-tema, misalnya bulan ini bulannya Miles Davis, kita akan putar musik Miles Davis. Bulan depannya mungkin jazz Indonesia, kita putar jazz Indonesia, dan seterusnya. Nanti ya tim lah yang akan memikirkan apa tema-tema tiap bulannya. Tujuan kami adalah bahwa siapapun yang datang ke tempat komunitas jazz ini ngumpul, dia menemukan sesuatu, bahwa wah, Miles Davis seperti ini, wah, Herbie Hancock seperti ini, Chick Corea seperti ini, Bobby Chen mungkin seperti ini. Nah, gitu. Jadi tiap minggunya itu ada tema-tema yang berbeda, itu tetap dengan dibungkus dari jazz sendiri gitu ya, musik jazz. Benar. Oke, baik. Nah, berbicara tentang musik jazz juga, kami pengen tahu juga nih sejauh mana kira-kira unsur lokal Aceh itu bersatu padu dengan musik jazz dalam rangka memperingati International Jazz Day. Ya, kita ingin mengembangkan lagu-lagu Aceh atau etnik jazz yang untuk pentas internasional. Jadi bagaimana kita membawakan jazz tapi dengan nuansa etnik di pentas-pentas internasional. Itu yang kita ingin ke depan kembangkan. Jangan lupa kita punya penyanyi jazz terkemuka Indonesia, itulah Tompi dari Aceh. Jadi banyak talenta kita di Aceh ini yang sebenarnya ingin kita berikan kesempatan untuk tampil bukan hanya di nasional tapi juga internasional. Kita Kanduri Jazz ini selalu berkolaborasi dengan selain Aceh Jazz Community juga Sekolah Musik Moritza. Sekolah Musik Moritza ini adalah sekolah musik yang selalu melahirkan talenta-talenta luar biasa. Seperti contohnya Bang Mahfud ini, drummer handal kita di Aceh ini, Mahfud ini gitu. Oke. Nah, jadi sekolah ini adalah pusat pendidikan, kita berlatih banyak musisi yang lulusan sana, yang kemudian tampil bareng nih di acara-acara seperti Kanduri Jazz ini. Nah, jadi ke depan kita harapkan kesempatan kita menampilkan bukan hanya musisinya, tapi juga karya-karya yang bernuansa etnik di pentas-pentas internasional, di event-event jazz internasional. Jadi kita jenjangnya kita coba mulai dari inisiasi kita di Kanduri Jazz, tapi ke depan bukan hanya kita bikin event di lokal di Aceh atau di Indonesia, tapi kita ingin malah hadir di event-event internasional seperti North Sea Jazz atau banyak event-event jazz lainnya. Oke, nah tadi juga ada terdengar sekolah musik. Berarti memang pada dasarnya musik jazz ini tidak hanya untuk kalangan yang penyuka ataupun pecinta seni ataupun seniman, tapi juga ada merambat ke bagian pendidikan, kemudian juga ada sesi perdamaian dan juga misi kemanusiaan. Nah, luar biasa sekali juga berbicara dengan hal tersebut. Kira-kira untuk bisa menjadi bagian dari Kanduri Jazz sendiri, apakah kita memerlukan tiket, harus mendaftar atau bagaimana? Boleh dijelaskan, Bang Uzair? Ya, untuk event tanggal 30 April International Jazz Day di Jazzy Berry Coffee Solidarity for Humanity itu free. Silakan datang, ada live musik untuk pelajar, relawan kemanusiaan, mahasiswa silakan hadir di sana. Sementara untuk signature konser di 1 Mei di Ballroom Ayani Hotel, tiket seharga 150.000 bisa dipesan melalui Radio Antero. Ada nomor yang bisa dihubungi di flyer yang kita edarkan. Oke, nanti jadi nggak sabar nih kita bisa jadi bagian dari International Jazz Day yang juga sudah didaftarkan ya sama UNESCO. Register secara resmi agenda kita di International Jazz Day. Dengan nama nomenklatur Kanduri Jazz. Jadi Jazz. semua internasional juga tahu bahwasanya kata Kanduri itu dari Aceh. Jadi perayaan global serentak di lebih dari 190 negara dan salah satu kota adalah Banda Aceh. Oke, nah saudara luar biasa sekali, itulah dia, kita sudah menyaksikan bersama dan juga sudah mendengar tentang
ada perayaan International Jazz Day yang juga di Aceh kita ikut merayakan bersama dengan nomenklatur Kanduri Jazz, tentunya dengan tema Solidarity for Humanity. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Uzair dan juga Bang Teguh Mahfud yang sudah bersedia hadir di studio Kompas TV Aceh. Nah saudara, informasi tadi mengakhiri berbagai informasi yang dapat kami sampaikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin, Rabu, Jumat hanya di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison, mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.